Narasaon adalah salah satu kelompok marga Batak Toba yang berasal dari daerah Sibisa. Daerah Sibisa termasuk wilayah Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir terletak di pinggiran Danau Toba. Raja Narasaon adalah keturunan keempat dari si Raja Batak. Si Raja Batak mempunyai dua orang putra, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon mempunyai tiga orang putra, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asiasi, Sangkar Somalidang. Tuan Sori Mangaraja mempunyai tiga orang putra, yaitu Tuan Sorba di Julu, Raja Nai Ambaton, Tuan Sorba di Jae, Raja Nai Rasaon atau Datu Pejel, Tuan Sorba di Banua, Raja Nai Suanon. Tuan Sorba di Jae, Nai Rasaon atau Datu Pejel, mempunyai satu orang putra, yaitu Raja Narasaon. Sesuai cerita turun-temurun, Sorba di Jae atau Datu Pejel adalah nama pemberian waktu dia lahir, dan karena pintar dalam hal pertabitan atau hadatuan, maka Sorba di Jae dijuluki dengan sebutan Datu Pejel. Dan nama pemberian inilah yang lebih akrab dipanggil yaitu Datu Pejel. Datu Pejel mulanya bertempat tinggal di daerah Pusuk Buhit di Derah Limbongan. Datu Pejel datang ke Porsea, tepatnya di Uluan Sibisa Sembari untuk bertapa dan melepaskan hobinya, yaitu marultop. Di Sibisa, Datu Pejel lama tidak memiliki istri, sehingga dia memohon kepada Mula Jadi Nabolon, yaitu Tuhannya orang Batak dahulu, supaya diberi istri. Tidak lama kemudian Mula Jadi Nabolon pun memenuhi permintaan Datu Pejel, dan ia diberi istri yang bernama Tantan Debata. Sorba di Jae atau Datu Pejel, dari pernikahannya dengan istrinya Tantan Debata dikarunia satu orang putra bernama Raja Narasaon. Lahirnya Raja Narasaon membuat terkejut sang ayah, Datu Pejel, karena saat bersalin yang lahir adalah sosok bayi yang bersisik menyerupai kodok. Datu Pejel tak terima anaknya seperti kodok, ia pun membuangnya ke bara agar mati di pijak kerbau milik mereka yang dikandangkan di bara. Namun, Tantan Debata, sang istri yang mengetahui perbuatan suaminya marah, dan mengambilnya kembali untuk dirawat seperti bayi umumnya. Inilah pertengkaran pertama antara Datu Pejel dan istrinya Tantan Debata. Saat usia remaja, Raja Narasaon pun dipertapakan Datu Pejel di Gunung Simanuk-Manuk, sebelah timur Sibisa, sebelah kiri menuju Porsea dari Parapat. Sekembalinya dari Partapaon di Simanuk-Manuk, Datu Pejel menyuruh anaknya Raja Narasaon ke Limbong untuk mengalap Boruni Tulangna. Raja Narasaon pun berangkat ke Limbong. Namun setelah sampai di Limbong, dari 7 Boruni Tulangnya, tak satu pun yang mau jadi istri Raja Narasaon karena wajahnya yang seperti kodok. Suatu sore secara kebetulan Boru Tulangnya yang paling bungsu melihat Narasaon pergi mandi. Ia terpesona melihat ketampanan wajah Raja Narasaon. Ia menyadari bahwa wajah Narasaon hanya rumang, yaitu topeng. Hari ketiga Raja Narasaon pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang Tulangnya mengumpulkan ketujuh putrinya. Dan bertanya satu persatu dari putrinya yang pertama sampai yang ketujuh. Putrinya yang pertama sampai ke-6 tidak ada yang bersedia, mereka tetap pada pendirian mereka saat pertama ditanyai orang tuanya. Sang Tulang pun bertanya ke Boru Siampudan, bungsu. Boru Sampudan pun menjawab, naro ape paribangki naro angku dui, aura duga be parsonduk ni anak ni namboriki. Akhirnya Narasaon pun dinikahkan dengan Boru Siampudan. Mengetahui Narasaon cukup tampan pada saat pesta pernikahan, Pariban Narasaon yang 6 orang lagi menuntut kepada orang tuanya kenapa mereka dilangkahi adiknya. Sang Tulang pun menjawab, hamu duda inang aman jua. Anggim du mengoloi bamoloi naso jadi bisirangan.
Raja Narasaon kembali ke Sibisa dan menetap di sana. Singkat cerita, tibalah saatnya istri Narasaon melahirkan. Namun yang dilahirkan berbentuk, lambutan, bulat, dan kembar. Datu Pejel yang mengetahui cucunya lahir seperti itu, Datu Pejel marah dan membuang cucunya ke Pansur Napitu. Mengetahui perbuatan Datu Pejel, Borutantan Debata marah akan sikap suaminya Datu Pejel. Ia pun bersumpah tidak akan pernah dikuburkan berdekatan, dan berucap, nga dua hali di bayon ho hansit rohangku, di bolongkonko anakku dohot pahompuku. Ia pun menghentakkan kakinya sambil berkata, Ingkon sirang dutanomanku dohot ho. Keesok harinya Borutantan Debata pergi ke jurang Pansur Napitu untuk mencari cucunya yang dibuang Datu Pejel. Ia terkejut mendengar suara tangisan bayi cucunya. Kilat pada malam hari itu diakininya telah membuka lambutan cucunya. Karena tidak tahu siapa yang lebih dulu lahir maka kedua bayi itu dinamai Raja Mardopang, bercabang yakni, Raja Mangatur dan Raja Mangarak. Kedua bayi itu diberi nama, Raja Mangatur, yang berada di sebelah kiri balutan, Raja Mangarak, yang ada di sebelah kanan. Raja Mangatur mempunyai 3 orang putra, yaitu, Raja Sitorus, Raja Sirait, Raja Butar-Butar. Raja Mangarak mempunyai seorang putra, yaitu, Raja Manurung. Keempat marga inilah yang digunakan keturunannya sampai saat ini. Hingga saat ini, di antara mereka berdua, Raja Mangatur dan Raja Mangarak, tidak tahu siapa si abangan dan si adekan, sebab lahirnya pun berdampingan. Pernah dibuat dalam suatu pesta adat Narasaon manortor si Raja Mangarak di depan tetapi Ogung tak dapat berbunyi dan Raja Mangatur di depan juga Ogung tak berbunyi. Dan dibuatnya Raja Mangarak di kanan dan Raja Mangatur di kiri barulah bunyi Ogung kedengaran. Itulah sebabnya sering disebut Raja Mangarak Mangatur untuk Raja Mangarak dan Raja Mangatur Mangarak untuk si Raja Mangatur. Keturunan Raja Narasaon memiliki hubungan erat dengan memegang teguh ikatan persaudaraan untuk tidak menikah antar satu dengan yang lain. Namun di beberapa daerah, ditemukan juga praktik di mana marga sesama keturunan Raja Narasaon telah saling menikah dikarenakan keterbatasan marga-marga asing yang mendiami wilayah tersebut.
Namun dewasa ini, praktik pernikahan antar sesama marga turunan Raja Narasaon tersebut sudah mulai ditinggalkan dan dianggap tabu.